Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi UPH dan melalui video ini kami akan menganalisa salah satu berita yang telah diliput oleh kompas.com menggunakan pendekatan dari berpikir kritis. Namun sebelum kami masuk ke dalam analisanya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita melakukan analisa berpikir kritis, ada baiknya jika kita mengetahui peristiwa apa yang telah terjadi berdasarkan berita yang telah kami liput dari kompas.com. Berita yang telah kami liput dari kompas.com diberi judul "Ada demo buruh hari ini, warga diminta hindari kawasan Monas". Singkatnya, peristiwa tersebut terjadi karena adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Federasi Serikat Buruh Se-Jakarta yang berlangsung di kawasan Monas pada tanggal 17 November 2025. Situasi ini membuat kepolisian menghimbau masyarakat untuk menghindari area-area tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta keamanan di area Monas. Dalam aksi ini juga, para aparat diterjunkan untuk membantu dalam mengamankan jalan, dan aparat yang turun ke jalan tidak dilengkapi dengan senjata api. Hal ini dilakukan untuk terjalannya aksi unjuk rasa yang damai. Penjelasan peristiwa di awal menuntut kami untuk melakukan analisa berpikir kritis. Namun sebelum itu, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu klaim, karena klaim ini yang dapat menuntut kita untuk dapat melakukan analisa berpikir kritis yang lebih objektif. Pertama, klaim adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang dan dianggap benar atau penting. Tetapi, perlu digarisbawahi, tidak semua klaim itu benar, sehingga diperlukannya bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Terdapat 3 jenis klaim. Yang pertama adalah klaim faktual, yaitu pernyataan yang diperoleh data atau situasi nyata dan dapat dibuktikan benar ataupun salah. Yang kedua, klaim nilai, yaitu pernyataan yang menunjukkan sebuah penilaian tentang suatu situasi, apakah situasi tersebut baik ataupun buruk. Yang ketiga, klaim subjektif. Klaim subjektif adalah pernyataan yang disampaikan berdasarkan pendapat pribadi. Peristiwa yang telah diliput oleh kompas.com terdapat berbagai macam klaim di dalamnya. Yang pertama adalah klaim faktual. Klaim faktual terdiri dari 2. Yang pertama, ada demo buruh hari ini. Warga diminta hindari kawasan Monas. Itu benar adanya. Yang kedua, berita ini diliput oleh kompas.com 17 November 2025 pada pukul 9:33, sehingga dapat dikatakan bahwa peristiwa yang terjadi itu benar adanya dan tidak direkayasa. Yang kedua, klaim nilai. Klaim nilai yang kami identifikasi adalah kami imbau warga yang akan melintas di sekitar Monas agar memilih jalan alternatif demi menghindari kemacetan selama kegiatan penyampaian. Hal ini dikatakan nilai karena di dalam pernyataan tersebut terdapat pernyataan seperti memilih jalan alternatif demi menghindari kemacetan, sehingga pernyataan tersebut dapat dikatakan apakah situasi tersebut baik atau buruk. Yang ketiga, klaim subjektif. Klaim subjektif yang kami identifikasi, saya berharap para orator dapat menjaga suasana tetap kondusif. Jangan memprovokasi massa, karena aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara-cara yang damai dan teratur. Pernyataan tersebut termasuk dalam pernyataan pribadi atau klaim subjektif, karena di awal pernyataan tersebut diawali dengan kata saya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis kritis, mulai dari pengertian dan tujuan analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah metode atau proses intelektual yang sistematis untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi suatu teks. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bias, asumsi tersembunyi, motivasi, dan implikasi dari materi yang dianalisis. Tujuan utama analisis kritis meliputi memahami secara mendalam, mengungkap makna di balik teks, bukan hanya apa yang tertulis di permukaan, lalu mengidentifikasi bias dengan mengenali sudut pandang atau kecenderungan penulis yang mungkin mempengaruhi penyampaian informasi. Menilai kualitas bukti, yaitu mengevaluasi seberapa kuat dan relevan bukti yang digunakan untuk mendukung klaim. Lalu mengembangkan perspektif yang seimbang, dengan membantu pembaca membuat penilaian yang beralasan dan mandiri. Sekarang saya akan menganalisis kritis terhadap berita ada demo buruh hari ini, warga diminta hindari kawasan Monas, dari kompas.com. Di identifikasi ada sumber dan tanggal. Sumbernya adalah kompas.com di tanggal 17 November 2025 pukul 9.33 WIB.
Peristiwa yang terjadi adalah rencana aksi untuk rasa atau demo buruh dari Aliansi Federasi Serikat Buruh se-Jakarta dan unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam. Lokasi utamanya ada di kawasan Monumen Nasional, yaitu Monas, dan depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan, Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aktor utamanya adalah kepolisian, yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, dan massa aksi, yaitu buruh dan HMI. Klaim utamanya adalah kepolisian menghimbau warga menghindari kawasan Monas dan memilih jalur alternatif karena demo, dan akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional. Tindakan kepolisian menerjunkan 1.963 personel gabungan tidak dibekali senjata api dan menghimbau orator atau massa untuk damai dan tidak merusak fasilitas umum. Saya akan menjelaskan mengenai temuan utama dari berita tersebut. Yang pertama adalah sudut pandang. Berita ini didominasi oleh suara kepolisian, yaitu Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan sudut pandang ini cenderung berpusat pada isu keamanan, ketertiban umum, dan kelancaran lalu lintas, menempatkan demonstrasi sebagai potensi gangguan yang harus diantisipasi. Suara atau tuntutan buruh atau HMI tidak disajikan sama sekali. Lalu ada pilihan kata, penggunaan kata-kata seperti diminta dihindari, menghindari kemacetan, menjaga suasana tetap kondusif, tidak memprovokasi, tidak membakar ban, tidak merusak fasilitas umum. Pilihan kata ini secara halus membingkai demonstrasi sebagai ancaman potensial terhadap ketertiban dan kenyamanan publik. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi pembaca agar melihat demo sebagai masalah, bukan sebagai sarana penyampaian aspirasi. Lalu ada evaluasi dari berita yang sudah disajikan. Secara keseluruhan, berita ini berfungsi efektif sebagai pengumuman layanan publik atau public service announcement yang memperingatkan warga tentang potensi kemacetan dan memberikan imbauan keamanan. Namun, dari perspektif analisis kritis, berita ini gagal menjalankan fungsi jurnalistik untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai isu yang mendasari aksi. Berita ini berpotensi menciptakan narasi yang mengutamakan ketertiban di atas hak berpendapat dan cenderung melanggengkan citra negatif demonstrasi di mata masyarakat. Kekuatan berita ini terletak pada informasi prosedural kepolisian, sementara kelemahannya terletak pada absennya substansi dan perspektif para buruh atau mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari argumen serta counter argumen. Argumen adalah suatu rangkaian pernyataan yang dimaksudkan untuk menetapkan proposisi tertentu sebagai benar. Ini terdiri dari premis dan kesimpulan. Tujuannya adalah meyakinkan orang lain tentang validitas suatu sudut pandang. Tujuannya adalah mendukung suatu klaim atau posisi, memberikan alasan logis untuk suatu keyakinan, membujuk audiens untuk menerima suatu kesimpulan. Kontraargumen adalah argumen yang bertentangan atau menyerang validitas argumen awal. Ini mengakui kemungkinan keberatan terhadap posisi yang diajukan dan mencoba untuk melemahkan keberatan tersebut atau menawarkan posisi alternatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam argumen lawan, memperkuat posisi sendiri dengan menunjukkan mengapa argumen lawan salah atau kurang kuat, serta menghadirkan perspektif yang lebih seimbang atau alternatif. Saya akan bahas argumen dan counter-argumen berdasarkan berita di atas. Untuk argumennya, premis 1, itu faktanya akan ada unjuk rasa besar oleh buruh dan HMI di Monas atau Jalan Medan Merdeka Barat. Yang kedua, premis kedua adalah potensi risiko. Unjuk rasa dapat memicu kemacetan, ketegangan, dan berpotensi merusak fasilitas umum. Dan kesimpulannya, unjuk rasa adalah gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran publik yang harus diminimalkan dampaknya. Lalu kontraargumennya adalah menganggap unjuk rasa sebagai gangguan, mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kepentingan publik tidak hanya diukur dari kelancaran lalu lintas, tetapi juga dari pemenuhan hak-hak demokratis warga. Imbauan untuk menghindari kawasan demo menghilangkan kesempatan bagi warga lain untuk menyaksikan dan memahami aspirasi buruh dan mahasiswa. Kesimpulannya adalah, daripada fokus menghindari, kepolisian dan media seharusnya memfasilitasi penyampaian aspirasi dengan aman dan menginformasikan tentang substansi tuntutan agar masyarakat memahami alasan demonstrasi. Kekuatan kepolisian yang besar seharusnya tidak hanya difokuskan pada pengamanan fisik dan lalu lintas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumen deduktif dan induktif. Yang pertama, argumen deduktif. Argumen deduktif sendiri merupakan cara berpikir dari hal umum ke hal yang lebih khusus. Dan untuk beberapa jenis dari argumen deduktif sendiri, yang pertama ada modus ponens. Modus ponens sendiri merupakan suatu kondisi yang terjadi maka akibatnya pun juga terjadi. Contoh dari artikel itu ada di kalimat atau bagian jika ada demo di Monas maka akan terjadi kemacetan. Lalu contoh yang jenis yang kedua
reductio ad absurdum, di mana kita mengasumsikan sesuatu lalu menunjukkan bahwa akibatnya jadi absurd atau tidak masuk akal. Contoh dari artikelnya ada di bagian jangan memprovokasi massa karena aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan cara yang damai dan teratur. Lalu jenis yang ketiga itu ada dilema. Dilema sendiri artinya memberikan pilihan yang terbatas dan masing-masing pilihan punya konsekuensinya. Contoh dari artikel ada di bagian kami mengajak peserta aksi untuk tidak melempar petugas, tidak membakar ban, dan tidak merusak fasilitas umum. Lalu selanjutnya ada argumen induktif. Argumen induktif sendiri kebalikan dari argumen deduktif, di mana argumen induktif ini merupakan hal-hal khusus lalu ditarik menjadi kesimpulan yang umum. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada generalisasi induktif, yaitu mengambil beberapa kasus lalu ditarik kesimpulan umum. Contoh dari artikel ada di bagian yaitu kami imbau para warga untuk memilih jalan alternatif demi menghindari kemacetan selama demo. Lalu jenis yang kedua ada kausalitas. Kausalitas ini menghubungkan satu peristiwa sebagai sebab dan akibat. Lalu untuk contoh yang ada di artikel ada di bagian jangan memprovokasi massa karena aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan secara damai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesesatan berpikir. Nah, kesesatan berpikir merupakan kekeliruan dari seseorang dalam proses berpikirnya. Di dalam kesesatan berpikir ini sendiri juga terdapat kesesatan informal, yang berarti kesalahan dalam percakapan biasa dan kadang-kadang disebut juga kesesatan bahasa. Dalam kesesatan berpikir terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, kesesatan relevansi, kemudian ada kesesatan ambiguitas, dan juga kesesatan presumsi. Dalam kesesatan relevansi terdapat 10 jenis kesesatan. Yang pertama ada argumentum ad baculum atau penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan yang biasa digunakan jika ingin memenangkan suatu perkara. Kemudian ada argumentum ad misericordiam yang terjadi jika seseorang meminta belas kasihan dengan argumen. Selanjutnya ada argumentum ad populum, di mana seseorang memanfaatkan bias atau prasangka orang kebanyakan untuk memenangkan argumentasi. Selanjutnya ada argumentum ad hominem yang bertujuan untuk menyerang orang yang memberikan argumen. Dalam hal ini terdapat 3 bentuk utama, yakni merendahkan sifat pribadinya, sirkumstansial atau sistem keyakinannya, dan juga ada tu quoque, di mana menyerang sang pemberi argumen dengan kalimat kamu sendiri juga, seperti itu. Selanjutnya ada argumentum ad verecundiam atau induksi lemah, di mana hal ini terjadi ketika seseorang mengutip suatu otoritas sebagai pendukung argumennya, tetapi otoritas tersebut tidak tepat sebagai pendukung kesimpulan. Selanjutnya ada argumentum ad ignorantiam atau induksi lemah juga, yang dimana acuannya kepada ketidaktahuan. Selanjutnya ada ignoratio elensi atau lereng licin, yang dimana kesimpulan tidak relevan sehingga argumen meleset. Selanjutnya ada argumen bayangan atau strawman, yang dimana argumentator mendistorsi argumen lawan untuk lebih mudah menyerang dan menghancurkan argumen terdistorsi ini. Kemudian dari hal ini menyimpulkan bahwa argumen asli lawannya sudah dihancurkan. Selanjutnya adalah pengalihan perhatian atau red herring, di mana dalam kesesatan ini mengalihkan perhatian dengan mengganti kesimpulan tentang suatu pokok pembicaraan dan atau tidak kembali ke argumen asli, atau juga disebut dengan pengalihan isu. Selanjutnya yang terakhir ada penganalogian yang salah atau argumentum ad analogon, di mana mencoba membangun argumen sebagai analogi namun dengan cara yang salah atau keliru. Ada juga kesesatan ambiguitas yang berarti kesalahan logika di mana argumen tampak masuk akal secara permukaan, tetapi sebenarnya tidak valid karena penggunaan kata atau frasa ataupun istilahnya yang memiliki makna yang banyak. Selain itu, ada juga kesesatan presumsi yang atau juga disebut pengandaian. Hal ini disebabkan oleh adanya presumsi atau anggapan atau pengandaian yang salah di balik argumennya. Dalam berita yang kami ambil sendiri, dapat diidentifikasikan kalau terdapat beberapa kalimat yang termasuk dalam bagian kesesatan berpikir ini. Yang pertama, yakni kalimat kami imbau warga yang akan melintas di sekitar Monas agar memilih jalan alternatif demi menghindari kemacetan selama kegiatan penyampaian pendapatnya.
Dalam kalimat ini termasuk juga dari di bagian kesesatan argumentum ad populum atau memanfaatkan bias atau prasangka orang kebanyakan untuk memenangkan argumentasi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari kalimat ini disimpulkan bahwa warga diminta untuk menghindari kawasan Monas agar terhindar dari kemacetan dan gangguan ketertiban. Selanjutnya, dari kalimat yang sama juga termasuk dalam kesesatan bagian pengalihan perhatian atau red herring, di mana juga disebut sebagai pengalihan isu. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa warga diminta mencari jalur alternatif dan tidak melintasi kawasan Monas. Selain itu juga, kalimat yang tadi sudah disebutkan juga termasuk dalam kesesatan presumsi atau pengandaian, di mana jika disimpulkan bahwa jika warga tidak menghindari kawasan Monas, kemacetan dan gangguan ketertiban akan terjadi. Selain kalimat yang tadi, terdapat juga kalimat petugas sudah kami sebar untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Kalimat ini termasuk dalam argumentum ad verecundiam atau induksi lemah, di mana terjadi ketika seseorang mengutip suatu otoritas sebagai pendukung argumennya, tetapi otoritas tersebut tidak tepat sebagai pendukung kesimpulan. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa kalimat menjadi pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan profesional oleh personel kepolisian yang berwenang. Oleh karena itu, aksi demo yang telah terjadi di Monas dan keterlibatan beberapa pihak kepolisian untuk menghindari area Monas menunjukkan bahwa pihak kepolisian juga terlibat aktif agar demo ini dapat berjalan dengan damai. Selain itu, demo ini juga mengajarkan kepada masyarakat untuk dapat menilai secara objektif setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Masyarakat juga diajak untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun agar setiap aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah dan juga demo dapat berjalan dengan damai tanpa adanya kekacauan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.